Bab 004. Silahkan tuan. Ucap sang supir menundukkan kepala. Ayo yang ayah gendong. Amar akan meraih tubuh Aurel. No, Aurel sudah besar ayah. Malu jika digendong. Aurel menggeleng-gelengkan kepalanya. Membuat Amar terkekeh, dasar bocah manisku. Memang dia tidak ingat tadi saat berangkat aku menggendongnya, bahkan di supermarket saat belanja terus berada di gendonganku. Batin Amar. Segera Aurel memakai tas kecilnya yang berwarna senada dengan bajunya, yaitu warna pink. Entah apa isinya Amar juga tidak tahu. Tak lupa Aurel memakai kacamata hitam sama seperti ayahnya, bedanya kacamata Amar polos sementara kacamata Aure memiliki frame warna pink. Ayo turun, itu Om Stephen sudah menunggu. Tunjuk Amar kepada Stephen yang berjalan menuju mobil Amar. Selamat pagi bos, selamat pagi nona muda. Sapa Stephen menundukkan sedikit tubuh setelah Aurel dan 21. Amar keluar dari mobil, dan sopir telah membawa mobil tersebut ke parkiran khusus pemilik perusahaan. Selamat pagi Om Steph. Sapa Aurel dengan ceria, bahkan tersenyum memperlihatkan gigi putihnya. Mereka bertiga masuk ke dalam gedung kantor dan setiap orang karyawan menunduk memberi hormat kepada petinggi perusahaan. Bahkan Aurel terlihat seperti bos kecil yang berjalan tegap namun tetap masih terlihat imut dengan wajah cubinya serta tas pinknya yang dibawanya. Mereka bertiga masuk ke dalam lift khusus untuk para petinggi perusahaan. Lift menuju lantai teratas di mana ruangan Amar berada. Setelah sampai di lantai teratas dan keluar dari lift, segera Amar dan Stephen masuk ke dalam ruangan, membuat Nadia yang melihat bosnya telah datang berdiri dan menundukkan badan. Selamat pagi Tante Nadia. Sapa Aurel pada Nadia karena Aurel memang mengenal baik Nadia karena perempuan tersebut yang sering direpotkan dan menjaganya saat ke kantor ayahnya. Pagi nona muda. Nadia balik menyapa Aurel, kemudian Nadia kembali duduk dan melanjutkan pekerjaannya. Pasti Nantin harus jagain anak bos yang kelewat aktif nih. Semangat buat tabungan nikah dan masa depan. Ucap Nadia memberikan semangat untuk dirinya. 22. Aurel yang sudah ikut masuk ke dalam ruangan ayahnya dengan gaya seperti bos kecil. Aurel menyimpan tas kecilnya di atas meja di dekat sofa yang ada di ruangan Amar yang biasanya sebagai tempat tamu atau rekan bisnis Amar. Sementara Amar sudah duduk di kursi kebesarannya dan kemudian sibuk mengerjakan pekerjaannya dan Stephen dengan setia berdiri di sampingnya. Maaf bos, semua orang telah menunggu bos di ruang rapat. Akhirnya Stephen membuka suara. Amar hanya membalas dengan deheman, lalu bangkit dari kursi kebesarannya kemudian berjalan menuju ke sofa di mana putri kecilnya duduk. Sayangnya ayah. Panggil Amar dan Aurel mendongakkan kepalanya untuk melihat ayahnya. Ada apa ayah? Tanya Aurel, membuat Amar duduk di dekat Aurel kemudian mengangkat Aurel ke atas pangkuannya. Ayah sekarang ada rapat, apa putri cantik ayah tidak keberatan jika ayah tinggal untuk rapat dulu? Tanya Amar, melembutkan suaranya, kepada Aurel putri kecilnya. Ayah pergi saja, Aurel akan masuk ke dalam kamar telus main. Jawab Aurel membuat Amar tersenyum. Senyum yang hanya bisa tercipta jika bersama Aurel. Memang di ruangan Amar terdapat kamar untuk sekedar beristirahat jika Amar sedang lembur atau jika Amar harus bermalam di kantor, namun sejak kehadiran Aurel, Amar tidak pernah lagi menginap di kantor Ariskop, malahan Amae akan berusaha pulang cepat. Maaf tuan, kita sudah terlambat. Ucap Stephen. Baiklah, ayah pergi sekarang karena Om Stephen mulai berisik. Ucap Amar menyematkan ciuman di kedua pipi cubi Aurel. Semangat kerjanya ayah, agar kita banyak uang. Aurel memberikan sengat kepada ayahnya yang membuat Amar lagi-lagi tersenyum kemudian keluar dari ruangannya. Bagaimana semua persiapan rapat sudah siap? Tanya Amar kepada Stephen. Semuanya sudah Nadia serahkan kepada saya bos. Jawab Amar. Pak. Nadia bangkit dari tempat duduknya kemudian menunduk memberi hormat.
Kamu tidak usah ikut rapat dengan saya karena sudah ada Stephen yang mendampingi saya. Kamu saya tugaskan untuk menjaga putri saya, kamu boleh masuk ke dalam ruangan saya. Ucap Amar lalu berlalu menuju ruang rapat diikuti Stephen. Baik Pak. Ucap Nadia, kemudian masuk ke dalam ruangan bosnya. Nona muda sedang apa? Tanya Nadia setelah masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Aurel yang sedang sibuk. Tante Nadia, Aurel sedang menggambal. Jawab Aurel kemudian melanjutkan menggambar. Karena memang di ruangan Amar banyak mainan juga beberapa alat menggambar milik Aurel yang sengaja disimpan di kantor Amar karena Aurel yang sering ikut ke kantor menyebabkan Amar menyiapkan semua itu agar putrinya tidak merasa bosan dan bisa bermain. Wah pintarnya Nona muda. Puji Nadia. Ish jangan panggil Nona muda panggil Aurel aja. Kesal Aurel. 23. Siap Aurel cantik lanjutkan menggambarnya. Nadia merasa bersyukur karena Aurel hanya sibuk menggambar karena biasanya Aurel akan banyak permintaan yang akan membuat Nadia kelelahan karena mengikuti semua keinginannya. Baru saja Nadia bernafas lega tapi semua pupus karena ucapan Aurel. Tante, cemilan Aurel ketinggalan di mobil. Rengek Aurel. Aduh mulai nih. Monolog Nadia. Tante Nadia ambilin Aurel pengen makan. Rengek Aurel. Iya cantik, tunggu ya, Tante keluar dulu untuk menghubungi pihak resepsionis untuk mengambil makananmu. Perkataan Nadia diangguki oleh Aurel. Setelah menelpon pihak resepsionis dan Nadia sengaja menunggu di dekat lift agar orang yang diperintahnya akan langsung memberikannya. Setelah menunggu beberapa menit pintu lift terbuka. Ini Bu. Ucap seorang pegawai wanita memberikan sebuah paperback. Terima kasih kamu bisa kembali bekerja. Setelah mengambil cemilan milik Aurel kini Nadia kembali ke ruangan Amar, tetapi betapa kagetnya Nadia karena saat keluar ruangan masih sangat bersih namun saat kembali masuk ke dalam ruangan dilihatnya ruangan tersebut sudah penuh dengan kertas yang berhamburan di mana-mana sedangkan si pelaku dengan santainya duduk di kursi milik ayahnya. Astaga, kok bisa seperti ini? Heran Nadia. Sorry, Tante tadi Aurel kerjanya banyak jadi banyak kertas yang terhambur. Ucap Aurel menjawab rasa heran dari Nadia. Astaga untung anak bos, kerja apa coba anak kecil ini? Mungkin kerjanya memberantakan ruangan. Monolog Nadia. Nadia memberikan senyum terpaksa kepada Aurel karena takut putri bosnya itu melaporkannya kepada ayahnya karena pernah terjadi. Nadia bukannya marah namun Nadia hanya kaget sehingga tanpa sengaja matanya melotot. Dan ternyata Aurel melihat itu semua dan mengadu kepada ayahnya jika Aurel dimarahi oleh Nadia yang membuat Amar marah kepadanya untung saja tidak sampai dipecat. Aurel duduk di sofa yuk, ini cemilannya sudah Tante ambilin. Ucap Aurel memperlihatkan paperback tersebut, dengan riang Aurel menuruti perkataan Nadia. Nah, Aurel makan ya cemilannya, Tante Nadia mau membereskan kertas-kertas ini karena... Aurel mengangguk, kemudian menikmati makanannya, bisa Nadia lihat semua cemilan yang Aurel makan adalah cemilan yang sehat karena Amar memang sangat protektif terhadap makanan yang dikonsumsi oleh putri kecilnya. Nadia sengaja membereskan sendiri kekacauan yang dilakukan oleh Aurel karena Nadia sangat tahu bahwa kertas yang berhamburan tersebut adalah kertas yang berada di atas meja kerja bosnya. Nadia harus mengumpulkannya satu persatu lalu menyusunnya kembali dan memasukkan ke dalam map. Setelah beberapa menit, pekerjaan Nadia akhirnya selesai. Nadia menghampiri Aurel yang masih asyik memakan cemilannya. Baru saja ingin duduk kembali Aurel bersuara. Tante, Aurel pengen minum susu. Ucap Aurel membuat Nadia membuang nafas kasar. Sabar Nadia. Anggap saja kamu sedang latihan punya anak. Monolog Nadia, kemudian bangkit dan mengambil tas yang memang berisi susu untuk Aurel. Segera Nadia membuatnya, setelah selesai Nadia menyerahkannya kepada Aurel. 24. Alku ini sekretaris Pak Amar atau babysitter anaknya sih.
Batin Nadia. Pintu terbuka, ternyata rapat telah selesai. Nadia, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Perintah Amar. Baik Pak. Nadia berlalu dan kembali keluar untuk menuju meja kerjanya. Amar kembali duduk dan mulai kembali berkutat dengan dokumen-dokumen di depannya. Stephen, apa agenda saya selanjutnya? Tanya Amar tanpa mengalihkan tatapannya dari dokumen di depannya. Kita akan bertemu klien di restoran sebentar lagi Pak, karena kita akan makan siang bersama. Ucap Stephen. Apa? Kenapa saya tidak tahu jika kita harus menghadiri klien di luar? Bagaimana dengan Aurel? Tidak mungkin saya mengajaknya untuk ikut bersama dengan saya. Apa pertemuan ini tidak bisa diwakili sama kamu? Maaf Pak, tidak bisa. Bukankah kemarin Bapak sudah menyetujui untuk bertemu langsung dengan klien? Kita. Ya sudah, semoga Aurel mau menunggu saya di kantor bersama Nadia. Karena saya yakin Aurel tidak akan pulang jika Amar juga belum pulang. Kamu bisa lanjutkan pekerjaan kamu, temui saya jika sudah waktunya kita berangkat menemui klien. Baik Pak. Kini Stephen keluar ruangan menuju ruangannya sendiri yang persis di samping ruangan Amar. Amar melihat putrinya yang masih asyik mengunyah, sambil sesekali menikmati susu miliknya. Rasanya Amar sangat bahagia dengan tumbuh kembang putrinya. Sayangnya ayah serius banget sampai tidak bicara dengan ayah. Ucap Amar berjalan mendekat dan duduk di samping Aurel. Aurel kan sudah janji tidak akan mengganggu kerjaan ayah, jadi Aurel diam aja. Aurel berbicara, meletakkan cemilannya. Pintarnya putri ayah. Sayang, sebentar lagi ayah harus bertemu klien di luar. Apa putri ayah tidak apa-apa menunggu ayah di kantor? Amar sebenarnya tidak tega meninggalkan putrinya, tapi dia juga tidak bisa mengajak Aurel. Iya, ayah pergi saja, nanti Aurel di sini baleng Tante Nadia. Segera Amar memeluk tubuh mungil putrinya dan menghujani ciuman di wajah cubi Aurel. Amar sangat bersyukur karena putri kecilnya sangat memahami dirinya. Hahaha. Geli ayah. Suara ketawa dari Aurel menggelegar di dalam ruangannya karena ulah ayahnya yang terus menciumi pipinya. 25. Kini jam makan siang telah tiba, Stephen sudah menuju ke ruangan bosnya untuk mengingatkan akan segera menuju restoran tempat bertemu dengan klien. Tok tok tok. Masuk. Ucap Amar dari dalam. Pak Bos, waktunya kita berangkat. Ucap Stephen setelah berdiri depan meja kerja Stephen. Segera Amar melihat ke arah putrinya yang sedang asyik menggambar. Aurel benar-benar menggambar, bahkan kini Aurel sedang mewarnai gambarnya. Tidak ada lagi drama menghamburkan kertas karena Aurel ingin menjadi anak yang baik di depan ayahnya. Karena jika Aurel nakal, dia tidak akan berkesempatan lagi untuk ikut kerja bersama ayahnya, padahal Aurel juga pengen kerja untuk traktir opa dan omanya Wakakak. Sayang. Panggil Amar membuat Aurel yang awaknya fokus menggambar beralih melihat ayahnya yang duduk di meja kebesarannya. Ada apa ayah? Tanya Aurel. Sini sayang. Panggil Amar membuat Aurel menghentikan kegiatannya, menaruh pensil warnanya di atas meja dan berlari menghampiri ayahnya. Setelah Aurel berada di dekat, kini Amar mengangkat putrinya agar duduk di pangkuannya. Sayang, sekarang papa harus berangkat ketemu klien. Apa benar kamu tidak apa jika tinggal di kantor bersama Tante Nadia? Atau anak ayah yang cantik ini mau pulang saja ke rumah, nanti diantar sopir, mau? Amar yang dikenal dingin kepada orang lain sedang berbicara dengan putrinya dengan suara yang sangat lembut. Aurel mau di sini aja ayah? Ayah pergi saja sama Om Steph. Aurel nggak mau pulang, di rumah bosan. Aurel sini aja kerja. Ayah mau ketemu orang supaya uang makin banyak kan? Aurel bertanya mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah ayahnya. Iya ayah ketemu klien penting dulu. Oke, kalau begitu ayah pergi sekarang, nanti ayah terlambat, orangnya ngambek nanti ayah tidak dapat uang. Ucap Aurel.
Aduh dasar bocah kecil-kecil mikirnya uang terus. Monolog Stephen memandangi Aurel. Om Steph kenapa lihat Aurel kayak gitu? Aurel memang cantik om tapi Aurel nggak suka sama om. Ucapan Aurel membuat Stephen bengong, astaga, apa maksudnya ini bocah? Stephen tidak bisa mencerna ucapan Aurel tersebut. Kalau begitu ayah dan om Stephen pergi dulu ya. Ayah janji nggak akan lama. Amar mengusap kepala anaknya dengan sayang. Ayah kan mau ketemu orang agar uang semakin banyak. Aurel mau ayah beli mainan untuk Aurel ya. Halus ada kalau tidak Aurel ngambek. Aurel yang cerdik memanfaatkan situasi, agar ayahnya membelikan mainan. Nah kan mulai ini bocah memanfaatkan keadaan. Monolog Stephen sementara yang dimintai hanya tersenyum mencium pipi cubi anaknya. Kap. 26. Iya ayah akan membelikannya yang penting Aurel tidak boleh nakal. Amar memang selalu memenuhi keinginan Aurel kecuali Aurel yang ingin makan jajanan sembarangan, dengan tegas Amar akan melarangnya. Aurel merosot turun dari pangkuan ayahnya menarik tangan Amar. Ayo ayah pergi sekalang, nanti ayah terlambat. Ayo om Steph pergi sekalang. Aurel terus menarik tangan ayahnya membuat Amar berdiri dari duduknya kemudian merapikan penampilannya. Kalau begitu ayah pergi dulu sayang. Kap kap kap. Amar mencium dahi dan kedua pipi Aurel kemudian keluar dari ruangan diikuti oleh Stephen di belakangnya. Bye ayah. Bye om Steph. Setelah Amar dan Stephen keluar dari ruangan Aurel langsung berteriak. Yes. Aurel berteriak-teriak bahkan melompat-lompat entah apa yang dipikirkan balita tersebut. Sementara di luar ruangan Amar terlebih dahulu menghampiri meja Nadia, dengan sigap Nadia bangkit dan menunduk memberi hormat kepada bosnya. Saya mau keluar, kamu jaga Aurel, setelah masuk waktu makan siang ajak Aurel untuk makan. Terserah kamu mau makan di kafe kantor atau di kafe di depan kantor yang jelas tempatnya bersih dan makanannya sehat mengerti. Ucap Amar. Mengerti pak. Jawab Nadia menunduk. Baik kalau begitu, ayo Stephen. Ajak Amar kemudian berjalan menuju lift tapi baru beberapa langkah Amar kembali berbalik. Oh iya satu lagi. Jika putri saya ingin makan es krim kamu boleh memberinya tapi ingat hanya satu karena biasanya Aurel akan meminta es krim lagi jadi ingat pesan saya. Anmar dengan suara dinginnya membuat Nadia hanya menunduk. Baik pak. Ucap Nadia. Setelah kepergian Amar dan Stephen, Nadia bisa bernafas lega setidaknya dirinya tidak harus terus-terus menahan debaran jantungnya karena takut akan bosnya. Nadia masuk ke dalam ruangan Amar di sana Nadia melihat Aurel yang duduk dan hanya senyum-senyum sendiri. Entah ide apa yang dipikirkan bocah ini. Monolog Nadia. Setelah mengajak Aurel untuk makan siang, kini mereka berdua menuju ke lantai bawah untuk menuju ke kafe kantor. Nadia yang sedang tidak ingin makan di luar lebih memilih makan di kafe kantor. Setelah sampai di kafe segera Nadia memesan makanan untuknya tak lupa untuk putri bosnya. Sementara di ruangan khusus divisi keuangan semuanya pegawai sudah mulai membereskan pekerjaan karena makan siang telah tiba dan sudah memasuki waktu duhur. Feby dan yang lainnya memilih untuk makan terlebih dahulu sementara Zahra lebih memilih untuk menjalankan kewajibannya karena Zahra tidak pernah menunda waktu sholatnya. Musola dan kafe kantor masing-masing berada di lantai satu namun berbeda arah. Zahra berjalan sendiri menuju musola dan mulai mengambil wudhu dilihatnya sudah ada beberapa pegawai yang juga sudah mulai sholat. Setelah menjalankan kewajibannya, Zahra lalu menuju kafe kantor untuk makan siang. Tanpa sengaja Zahra disenggol oleh pelayan kafe membuat ada sedikit noda yang mengenai jilbabnya. Maaf mbak saya tidak sengaja. Pelayan tersebut terus menunduk dan meminta maaf. Pelayan tersebut. 27. Pegawai yang ditabraknya marah. Tidak apa-apa, kamu silahkan lanjutkan pekerjaan kamu. Dengan suara lembutnya Zahra berucap membuat pelayan tersebut mendongak. Terima kasih.
Setelah pelayan tersebut pergi, Zahra menghampiri Feby. Loh, aku kira Mbak Feby sudah makan bersama yang lain. Belum, gue nunggu lo aja, yang lain sih sudah pada makan, mungkin ke musola untuk sholat. Mbak sengaja nunggu lo karena kebetulan gue sedang halangan. Kalau begitu, Zahra bisa minta tolong Mbak pesankan makanan, samakan saja dengan Mbak Feby. Zahra mau ke toilet untuk bersihkan hijab Zahra. Setelah pamit Zahra menuju toilet yang ada di dekat kafe. Zahra membersihkan noda tersebut, tiba-tiba sesuatu seperti menarik-narik gamis Zahra. Zahra melihat ke bawah, ternyata seorang anak perempuan yang sangat cantik dan imut, namun wajahnya sudah belepotan es krim.